warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahida Ayu Larasati dengan NIM 210306002. Saya dari PTNB. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis York, sintesis albumin, dan proses perjalanan terbentuknya telur. Sintesis York. Pembentukan atau sintesis komponen-komponen York berlangsung di dalam hati. Prosesnya terjadi dimulai dari pituitary atau kelenjar di bawah otak, akan melepaskan hormon gonadotropin, dan hormon steroid akan melepaskan hormon estrogen. Nah, hormon steroid ini akan menyuruh hati untuk melakukan sintesis protein. Sintesis protein akan dilakukan di dalam nukleus dengan komponen-komponen York, yaitu asam amino, lipid, fosfor, dan kalsium. Setelah proses sintesis protein terjadi, selanjutnya akan dibawa ke darah menuju folikel. Ada dua jenis proses yang dihasilkan, yaitu B-lipoprotein yang berfungsi membawa trigliserida, kolesterol, dan lipid untuk disebar ke seluruh tubuh, dan lalu ada proses pembentukan York. Di dalam folikel terdapat lipofitelin dan fosfitin yang fungsinya untuk memberikan makan sel telur dan melindunginya. Setelah semua proses terjadi, maka York atau kuning telur akan terbentuk. Kemudian yang kedua ada sintesis albumin. Sintesis albumin terjadi di magnum selama 3 jam. Prosesnya yaitu estrogen larut dalam lemak akan melewati membran sel, kemudian diikat oleh reseptor estrogen, seperti kompleks estrogen dan reseptor estrogen, membentuk menjadi 5S. Lalu, ia memasuki nukleus sel berinteraksi dengan kromosom menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA. mRNA meninggalkan nukleus menuju ribosom untuk disintesis menjadi protein yang spesifik seperti albumin dan asam amino. Kemudian yang ketiga ada sintesis kerabang. Sintesis kerabang terjadi di bagian uterus. Dalam sintesis kerabang terdapat komponen penyusunnya yaitu ion kalsium dan CO3 menjadi CaCO3. Nah, ion CO3 terbentuk dari CO2 dalam plasma darah di uterus dengan bantuan H2O. Kedua tadi akan dirombak oleh enzim karbonik H-hidrase, terbentuklah di H2CO3. H2CO3 akan terjadi proses oksidasi, yaitu proses pengurangan atom hidrogen yang tersisa yaitu CO3. Lalu CO3 dengan ion kalsium dalam darah akan bergabung menjadi CaCO3 untuk membungkus kerabang dari telur. Kemudian saya akan menjelaskan komposisi dari York. York hanya mengandung kurang lebih 50% air, selebihnya adalah umumnya protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Nah, lipid dalam York berbentuk lipoprotein. Padatan York mengandung fosfoprotein yang juga disebut fosfitin. Lipoprotein, lipofitelin atau high density lipoprotein atau HDL. Sedangkan karbohidrat York adalah polisakarida dalam bentuk mannose glukosamin. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komposisi albumin. Protein albumin terdiri dari ovalbumin 54%, kemudian ada ovotransferin atau konalbumin sebesar 13%, kemudian ovomucin sebesar 11%, ovoglobulin sebesar 8%, lisosimi sebanyak 3,5% dan ovomucin sebanyak 1-3%. Terdapat juga beberapa protein dengan level yang sangat kecil yaitu avidin 0,05% dan flavoprotein sebesar 0,8%. Kemudian ovomakroglobulin 0,5% dan ovoinhibitor 1-5%. Ovoglikoprotein 0,5-1%, papain inhibitor sebesar 0,1%. Kemudian saya akan menjelaskan komposisi kerabang. Umumnya, setiap kerabang telur memiliki berat kurang lebih 11% dari berat telur. Meskipun sel ini terlihat begitu keras dan menutupi isi telur, tetapi fakta sebenarnya cangkang telur memiliki pori-pori, berfungsi sebagai pertukaran udara melalui cerah poli-poli tersebut. Cangkang telur terbentuk dari bahan-bahan organik yang berupa kerangka berasal dari susunan serabut halus dan granula-granula. Selain itu juga ada substansi interstitial
yang tersusun dari campuran garam organik. Bahan organik pembentuk cangkang telur itu meliputi 94% kalsium karbonat, 1% magnesium karbonat, 1% kalsium fosfat, dan 4% terbuat dari bahan organik terutama protein. Nah, pembentukan kulit telur itu terbagi menjadi 4, yaitu kutikula, lapisan bunga karang dan lapisan mamila serta lapisan membrana. Terima kasih, sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.